Oke, selamat datang kembali di tutorial 3GS Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan ini adalah tutorial yang sudah diupdate untuk mengakomodir perubahan pada kelas geometri di 3GS. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat sebuah geometri di dalam 3GS. Maka di video kali ini kita akan membahas aspek pendukung kedua daripada sebuah mesh, yaitu adalah sebuah material. Tapi sebelum kita membahas materialnya, kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan material itu. Jadi kalau geometri di sini menyatakan bentuk dari sebuah benda tiga dimensi, maka yang namanya material di sini adalah yang menyatakan tampilan dari benda tersebut. Baik itu mungkin warnanya, teksturnya, transparansinya, pantulannya, atau lain-lain. Jadi sebelum kita mulai, kita akan membahas kode dasar kita dulu. Jadi di sini kayak punya sebuah inisialisasi daripada 3GS ya. Kita punya scene, kita punya kamera, renderer, kita set rendernya full screen, kita tambahkan ke dalam dokumen kita set kameranya ke +5 di sumbu Z. Di sini saya punya coding untuk box geometry, mesh basic material, dan sebuah mesh. Jadi kita punya sebuah kotak ukurannya 111 ya, sesuai dengan yang kita sudah punya di video sebelumnya. Ini tambahan buat nge-resize, ya supaya kalau di-resize tetap perubahannya tetap sama ya. Oke, jadi kita mengupdate projection matrix-nya dan juga set size-nya kembali. Dan di dalam update ini saya punya dua buah rotasi kepada mesh saya, baik di sumbu Y maupun sumbu X. Sehingga kalau misalkan saya buka website saya saat ini, akibatnya saya akan punya sebuah kotak berwarna merah yang berputar-putar di tengah layar saya. Nah, di dalam dokumentasi daripada 3GS, kita bisa lihat ada banyak banget jenis material ini. Di sini ya, sebanyak banget nih. Jadi kita nggak akan membahas semuanya, tapi kita akan membahas hanya material-material umum saja, dan kita akan bahas prinsipnya, supaya teman-teman yang udah bisa mengerti basicnya, bisa mulai mencoba material-material yang lain-lainnya, begitu ya. Oke, mari kita mulai aja dengan material yang udah biasa kita gunakan, yaitu yang namanya mesh basic material, yang sudah kita pakai dari video 1 dan video 2 ya. Nah, sebuah mesh basic material ada jenis material yang paling sederhana, yang tugasnya itu adalah memberikan warna atau tekstur yang tidak terpengaruh oleh cahaya. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh cahaya, sehingga pewarnaannya itu flat. Jadi seperti sebuah lukisan ditumpahin cat begitu ya, warnanya rata begitu ya. Nah, di sini di setiap kelas kayak mesh basic material, mesh depth material, mesh distance material, mesh lambat, dan seterusnya itu semuanya itu adalah turunan dari sebuah abstrak kelas sebenarnya. Yaitu abstrak kelasnya namanya material. Jadi abstrak kelas ini tidak bisa kita buat jadi material beneran, tapi dia adalah kelas utamanya atau super kelasnya daripada semua objek-objek, semua jenis-jenis material yang tersedia di dalam 3GS. Gitu ya. Semua jenis material yang ada di 3GS, semuanya itu akan punya semua properti yang dimiliki oleh material ini. Jadi dia akan punya alpha test, dia akan punya blend equation, dan blending, dan seterusnya ya. Nah, ini kita mungkin tidak akan bahas secara detail, kita langsung aja bahas ke yang kita akan gunakan, yaitu ke mesh basic material ini ya. Kita akan coba ya. Nah, di dalam setiap material, kita akan punya properti-properti yang bisa kita ubah. Ada banyak properti yang bisa kita baca di sini, tapi saya akan meng-highlight hanya yang umum digunakan. Jadi di sini akan yang pertama saya highlight adalah yang namanya sebuah properti di sini wireframe. Jadi ini adalah nama propertinya. Kalau teman-teman pengen baca dokumentasi dari 3GS, yang berwarna biru ini adalah propertinya. Yang di sebelah kanannya ini adalah return value-nya, jadi tipe datanya begitu ya. Yang di bawah ini adalah kegunaannya. Di sini kegunaannya adalah merender geometri kita sebagai garis-garis saja. Di sini ya, kalau saya terjemahkan begitu ya. Default-nya adalah false. Jadi kalau default-nya false, kita bisa ubah dia jadi true. Maka di dalam mesh basic material saya ini, setelah saya menambahkan color di sini, saya bisa menambahkan properti lain dengan koma. Saya akan tambahkan di sini wireframe sebagai true. Nah, kalau saya set wireframe sebagai true di sini, maka akibatnya sekarang saya akan punya sebuah kotak yang hanya garis-garisnya saja yang terlihat. Jadi tidak terlihat full, tapi hanya wireframe-nya saja di sini. Nah, properti yang kedua yang ada pada mesh basic material yang bisa kita gunakan adalah yang namanya map di sini. Jadi yang namanya tekstur di sini. Jadi di dalam material-material di dalam 3GS, kita punya konsep yang namanya sebuah map. Jadi kita ada specular map, nanti ada alpha environment map gitu ya, ada yang namanya AO map, ada yang namanya alpha map, dan seterusnya. Jadi sebuah map itu adalah sebuah file gambar yang bisa kita gunakan untuk nanti ditempelkan ke dalam material kita. Nah, yang pertama, yang contoh yang paling sering digunakan adalah kita menggunakan sebuah map doang biasa gitu ya. Map ini adalah jenisnya tekstur. Jadi kita akan memasang sebuah tekstur, sebuah gambar pada image kita.
Nanti kita akan bahas beberapa map yang jenis map yang lain ya. Kita akan coba dulu yang paling basic ya, yaitu menggunakan tekstur secara langsung menggunakan map saja. Nah, di dalam project 3GS saya ini, saya punya sebuah folder. Di folder saya itu namanya foldernya tekstur di sini. Nah, di dalam folder tekstur ini saya punya banyak sekali gambar. Di sini ada JPEG, PNG, ada alphamap.png, ada bpng, brick, PNG, dan seterusnya. Saya mau menggunakan di sini adalah yang namanya grass.jpg. Jadi si grass.jpg ini saya pengen pasang di dalam si kotak saya. Nah, gimana caranya? Nah, mari kita tambahkan ya. Jadi sini supaya saya bisa menggunakan si gambar saya ke dalam material saya perlu menyimpannya dulu dalam sebuah variabel. Jadi saya harus load dulu, dan kemudian hasil loadingnya saya itu akan saya masukkan dalam sebuah variabel. Jadi sini saya akan buat sebuah variabel. Kita pakai const aja ya, karena tidak berubah nilainya ya. Const grass texture, misalnya grass texture. Itu adalah new tree.texture loader. Jadi kita akan gunakan sebuah kelas namanya texture loader, dan kita akan gunakan method di dalam kelas tersebut, metodenya namanya load. Nah, dan di dalam load ini kita bisa pasang URL-nya atau ya lokasinya, lokasi filenya gitu ya, texture slash tadi adalah grass.jpg seperti ini. Nah, kalau kita sudah pasang seperti ini, dia akan meload tekstur grass.jpg ini ke dalam si variabel grass teksturnya kita, dan kita bisa pasang dia di dalam mesh basic material kita dengan tadi propertinya namanya map. Jadi kita punya grass texture, dan saya akan buang aja wireframe-nya, karena kan nggak kelihatan kalau wireframe-nya. Jadi cuma ada color di sini dan ada map di sini. Oke, kurungnya hilangnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kita akan lihat, kita akan dapatkan sebuah kotak kita yang sudah punya sedikit corak di sini. Tekstur atau gambarnya sudah nempel ke kotaknya. Tapi seperti yang teman-teman lihat, warnanya tetap terpengaruh dengan warna yang kita miliki di sini. Jadi kalau kita hilangkan warnanya, barulah kita mendapatkan tekstur grass kita sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen memodif, misalkan warnanya pengen diubah sedikit-sedikit, masih bisa menggunakan color. Jadi walaupun ditambah dengan tekstur, masih tambah dengan color, masih bisa, gitu ya. Nah, ini adalah jenis mesh basic material. Jadi kita hanya membahas dua saja properti untuk mesh basic material, dan kita akan lanjut ke material berikutnya, yaitu yang namanya mesh Lambert material. Nah, untuk membuat mesh Lambert material ini supaya gampang untuk kita lihat perbandingannya gitu ya, saya akan tambahkan mesh-nya di sebelah dari mesh yang pertama kita buat ini. Jadi saya akan copy aja di sini si materialnya dan mesh-nya. Kita akan menggunakan geometri yang sama, tapi saya akan menggunakan material yang berbeda. Jadi di sini kita akan menggunakan material yang berbeda untuk mesh kedua kita. Jadi materialnya beda, geometrinya tetap sama, tapi saya akan punya mesh yang berbeda. Oke. Nah, supaya berbeda, kita akan pindahkan sedikit si mesh saya kedua ini. Posisinya kita akan set di 2,0,0 ya. Jadi di sumbu X2, di sumbu Y0, sumbu Z0. Jadi dia akan berada di sebelah kanan daripada kotak kita yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita akan punya dua buah kotak, yang satu hijau berputar, yang satu lagi cuma diem aja gitu ya. Supaya bisa berputar juga ya kita copy aja. Kita akan set dia jadi mesh 2. Sini dan X, kita punya sekarang dua kotak yang berputar. Oke. Nah, sekarang saya pengen mengganti material dari kotak yang kedua. Ini saya akan kasih komentar ya biar kelihatan ya. Box 2, ya, box 1. Box 2 saya ini akan saya ganti tidak menggunakan mesh basic material, tapi saya akan menggunakan material jenis kedua yang namanya mesh Lambert material. Nah, perbedaan antara mesh basic material dan mesh Lambert material adalah mesh Lambert material adalah material yang pertama yang lebih rumit sedikit daripada mesh basic material, tapi menerima atau bisa memperhitungkan cahaya. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau saya langsung lihat di sini, kotaknya menghilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi karena kotaknya ini tidak ada cahaya di sini, jadi dia hitam gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita pengen melihat sesuatu yang dikasih materialnya mesh Lambert atau ke atas yang bisa menginkorporasikan cahaya gitu ya, kita harus menambahkan sebuah titik cahaya atau sebuah lampu di dalam benda tiga dimensi kita. Nah, untuk topik tentang lampu ini, tentang pencahayaan ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau tidak mengerti apa yang saya ketik. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita membuat sebuah lighting sederhana gitu ya. Jadi saya akan buat sebuah variabel namanya light 1. Light 1 ini adalah sebuah new tree
dot point light. Jadi nanti kita akan punya jenis-jenis light yang berbeda-beda dengan warnanya adalah warna putih di sini, ya. Kemudian intensity-nya 1. Jadi kita akan buat dia supaya dia punya keterangannya 1. Kita akan tempatkan si light 1 kita ini, positionnya di 0,3,2. Jadi kita akan pasang dia sedikit di atas dan sedikit ke depan. Lalu kita akan pasang dia ke dalam scene kita. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Jadi kita akan punya dua buah berkotak yang berputar, tapi kotak yang pertama tidak terpengaruh cahaya, kotak yang kedua terpengaruh cahaya. Jadi kita bisa lihat dia ada gelapnya, ada terangnya gitu. Yang di bawah akan cahayanya di atas akan gelap, yang di atas akan terang. Nah, kalau saya tambahkan satu lagi cahayanya, misalkan kita pengen buat cahaya kedua supaya ada terang atas bawah begitu. Saya akan pasang di sini light 2, tapi kali ini light 2-nya ini berada sedikit di bawah. Ya. Sekarang saya punya dua buah kotak yang lebih terang, tapi kalau teman-teman perhatikan gitu ya, kotak kedua tetap memiliki perbedaan karena adanya faktor cahaya, walaupun di sini cahayanya belum kelihatan gitu ya. Nah, mesh Lambert ini sebenarnya juga kalau kita lihat di dalam dokumentasi punya lebih banyak properti dibanding mesh basic material. Jadi kita punya lebih banyak hal yang bisa kita otak-atik di dalam mesh Lambert material. Contohnya misalkan di sini saya punya properti yang namanya emissive di sini. Emissive ini berarti adalah saya punya warna yang bisa tidak terpengaruh cahaya. Jadi kalau tadi kan sebenarnya warnanya semua terpengaruh cahaya ya, bisa ada yang kena bayangan gitu, ada juga yang tidak gitu ya. Kalau bisa kita pasang sebuah warna di dalam emissive ini, warna tersebut tidak akan terkena cahaya, tidak terpengaruh oleh cahaya sehingga kesannya nanti si kotak itu akan berwarna seperti itu. Jadi kayak terang gitu ya. Kalau kita coba di sini mesh material kita akan kita kasih warna berbeda. Kita akan kasih di sini emissive. Emissive-nya itu pengen saya kasih warna hijau misalkan, ya. Maka di sini kalau kita lihat sekarang hasilnya saya akan punya sebuah kotak yang berwarna atau hijau. Jadi walaupun dia tidak lagi terkena cahaya, tapi dia justru malah menerangkan atau mengeluarkan cahaya hijau. Gitu ya. Oke, di sini juga kita bisa sebenarnya atur intensitasnya ya. Kalau kita pengen supaya emissive-nya itu tidak terlalu terang, kita bisa atur menggunakan emissive intensity di sini. Kalau kita mau cek di sini, jadi saya menganjurkan teman-teman boleh mencoba untuk ngotak-ngatik option-option apa aja yang ada di dalam si 3GS material ini supaya teman-teman bisa tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi nggak terlalu terang gitu ya. Nah, kita juga punya di sini yang namanya emissive map. Jadi kalau teman-teman ingat yang tadi saya bilang gitu ya, karena emissive map. Nah, ini ada banyak jenis map di dalam material. Salah satunya adalah efficient map. Berarti kita mau memasang sebuah gambar atau tekstur untuk kita menghitung emisifnya. Jadi di sini bisa lihat kalau warna tertentu dia akan dianggap sebagai emisif, sisanya tidak dianggap sebagai masih emisif gitu ya. Contohnya di sini misalkan saya mau pasang si tekstur yang ini namanya alphamap.png. Ada putih-putih hitam dan hitam-hitam dalam putih dan hitamnya kurang satu gitu ya. Nah, kita akan load tekstur yang ini. Jadi saya akan pasang dia di atas saja. Constant, tidak berubah ya. Alpha tekstur adalah new 3.texture loader. Ya. Titik load. Sini kita akan pasang namanya titik slash tekstur. Kita akan pasang namanya tadi apa? Alpha map.png. Oke. Oke, nah setelah kita punya konstan alpha tekstur ini, kita akan pasang si alpha teksturnya ke dalam misalkan emissive map kita. Emissive map, di sini akan pasang alpha tekstur. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah saya akan punya, kalau teman-teman lihat di sini ada yang bintik-bintiknya ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang bagian hitam itu akan dianggap tidak ada, bagian putih akan dianggap ada gitu. Kalau kita perbesar ya supaya kelihatan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Kalau teman-teman ingat yang hilang itu kan yang putih ya. Nah, oke. Jadi ada sebagian yang bakal terang, sebagian lagi tidak akan terang gitu. Yang namanya map ini juga bukan di emissive saja, tapi juga bisa di tempat yang lain. Misalkan contohnya kita bisa pasang dia sebagai alpha map. Jadi kalau kita lihat di sini ada juga sebuah properti namanya alpha map. Alpha map ini menyatakan transparansi. Jadi kalau kita pasang di sini alpha mapnya adalah si alpha tekstur yang tadi, kemudian kita pasang transparansinya sebagai true, ya.
Kita bisa lihat hasilnya, kita akan punya sebuah kotak yang transparan sebenarnya hijaunya. Cuman di sini karena, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya ya, si sisi yang digambar hanya sisi yang luar aja, jadi kita nggak benar-benar kelihatan sisi dalamnya. Kalau teman-teman pengen lihat sisi dalamnya, kita akan kasih dia dua side, side-nya kita akan kasih three dot double side. Nah, di sini sekarang kita bisa lihat bahwa si kotak ini sebenarnya benar-benar transparan gitu. Oke ya. Oke, mari kita lanjut ke material kita yang ketiga, yaitu namanya mesh pong material. Jadi di sini kita punya mesh Lambert material, kita punya mesh pong material. Nah, sebenarnya bedanya antara mesh Lambert material dengan mesh pong material adalah cara shadingnya. Jadi kalau mesh Lambert material itu menggunakan growth algorithm. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, bisa di search di Google ya growth ada algorithm. Tapi kalau saya jelaskan secara singkat aja, growth algorithm itu berarti dia akan melakukan interpolasi dari sebuah titik. Misalkan titik yang pertama warnanya merah, titik yang kedua warnanya kuning gitu ya. Maka sisanya titik-titiknya itu akan diinterpolasi seperti kita kemarin lihat yang di awal. Warnanya itu akan dikasih warnanya menyebar gitu. Termasuk di dalamnya nanti pencahayaannya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan Pong shading atau namanya mesh Pong material itu menggunakan Pong shading, maka dia akan menghitungnya itu per pixel. Jadi setiap pixel itu akan dihitung warnanya sesuai dengan cahaya dan sifat atau material daripada benda itu sendiri. Sehingga akibatnya adalah mesh Pong material ini akan lebih akurat secara warna dibanding si growth shading itu ya, growth material itu yang mesh Lambert ya, tapi akan jadi jauh lebih lambat gitu ya. Jadi sebagai rule yang bisa diingat itu ya, semakin canggih material yang kita punya, maka performanya daripada scene 3 dimensi kita itu akan jadi lebih berat. Tapi semakin sederhana materialnya, maka akan semakin ringan performanya, begitu ya. Jadi tolong kalau teman-teman bisa milih, pilihlah material yang tepat sesuai dengan proyek kalian. Gitu. Oke? Seperti juga tadi, yang di mesh lambat material, mesh pong material ini juga punya lebih banyak fitur dibandingkan kita punya si mesh lambat material. Gitu ya. Nah, untuk mencobanya, kita akan bandingkan aja, kita akan copy lagi, si meshnya lagi, kita akan bikin mesh yang ketiga. Kita akan tambah lagi. Kita akan buat kotak ketiga di sini. Masih kotak tiga ini menggunakan material yang berbeda ya tentunya ya. Kita akan kasih mesh-nya juga berbeda. Geometrinya tetap sama nggak apa-apa ya. Kita akan kasih dia 3, tapi kali ini kita akan set dia di min 2. Jadi kita akan punya 3 buah kotak. Saya putar juga deh biar kelihatan lebih keren sedikit begitu. Nah, sekarang kita akan punya 3 buah kotak. Ya, 1, 2, dan 3. Kalau ini menggunakan si Lambert, ini menggunakan nanti Pong. Nah, kita akan coba ganti dulu aja. Yang ketiga ini menggunakan mesh Pong material. Oke. Nah, kalau sekilas dilihat begitu ini nggak akan kelihatan bedanya ya. Masih sama-sama aja mirip gitu ya. Saya akan ganti aja transparannya, saya buang aja, alpha map saya buang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada sedikit perbedaan antara yang flat shading dengan yang pong shading, yaitu adalah bahwa pong shading ini lebih mengkilat. Nah, itu karena pong shading juga menyediakan properti-properti yang bisa mendukung kalau kita pengen bikin sebuah kotak yang kilat. Kita bisa lihat di dalam propertinya di sini kita punya yang namanya properti nanti shininess. Jadi kita punya sebuah properti namanya shininess di sini. Jadi kalau kita mau tambahkan di sini, tadi defaultnya 30, kita bisa kasih 100 supaya lebih terang begitu ya. Kita bisa lihat kalau dia mantulin cahaya, dia akan terang sekali. Nah, ini adalah salah satu fiturnya yang daripada Pong shading yang di Gouraud shading di Lambert itu tidak ada. Oke, apalagi yang tersedia di sini yang tidak ada di sana? Nah, di sini saya akan pasang yang namanya bump mapping. Bump mapping itu adalah cara untuk kita bisa menambahkan jendolan-jendolan begitu ya, atau sebuah gundukan-gundukan seakan-akan si kotak kita itu ada kedalamannya atau ada lembah, ada gunungnya begitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menambahkan sebuah tekstur. Jadi sini saya akan tambahkan sebuah tekstur baru ya. Teksturnya akan saya ambil dari sebuah gambar, yaitu gambarnya adalah yang ini, yang brick ini. Kita akan kasih yang brick 2 di PNG ini ya. Jadi kita akan balik lagi, kita akan bikin cons brick texture. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang map ini, biasanya map itu adalah map yang hitam putih begitu ya. Karena informasi warnanya biasa tidak relevan, tapi lebih ke arah informasi terang gelapnya gitu ya. Sini brick2.png gitu ya. Nah, kita bisa pasang mapping yang ini ke si brick yang tadi. Oke. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah saya kan punya si kotak yang walaupun sebenarnya si vertexnya sama, cuma 4, tapi kelihatannya si kotak yang sebelah kiri ini punya lebih banyak detail.
karena dia punya bump mapping di situ. Jadi seakan-akan ada kedalaman di dalam si gambarnya, dalam si modelnya ya, padahal enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke si gambar break 2 PNG-nya, di sini ada warna hitam dan warna putih. Jadi warna putihnya akan seakan-akan timbul, warna hitamnya akan seakan-akan tenggelam gitu. Seperti ini ya. Nah, kita juga tetapnya bisa melakukan adjustment begitu ya terhadap si bump mapping ini. Ada bump scale di sini kalau kita bisa antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti sama sekali nggak efek, kalau 1 berarti efek banget begitu ya. Si bump scale-nya. Contohnya misalkan di sini saya pengen ubah aja bump scale-nya. Kita bisa lihat hasilnya jadi lebih tidak terlalu efek gitu ya. Nah, bump mapping ini adalah salah satu cara gimana kita bisa menambahkan detail yang lebih banyak tanpa sebenarnya actually nambah vertex kita gitu ya. Ada juga di sini namanya displacement map. Nah, displacement map itu kalau tadi bump mapping itu kan cuma bohong-bohongan ya, seakan-akan dia punya kayak maju mundurnya seakan-akan ada padahal enggak begitu ya. Kalau displacement map itu dia akan actually memajukan si bendanya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita pasang bricks yang tekstur yang sama di displacement map di sini, kita akan punya sebuah kotak yang bentuknya ada di jadi aneh begitu ya. Kenapa jadi aneh? Karena di sini dia tidak punya cukup banyak titik untuk mengakomodir displacement map-nya. Karena displacement map-nya cukup detail. Karena itu kita bisa nambahin di dalam si box geometri kita ini, kita akan tambah segmen. Misalkan di sini saya akan kasih 10 segmennya, 10 segmen mendatar, 10 segmen ke bawah, 10 segmen ke belakang. Kita akan lihat di hasilnya seperti ini. Nah, jadi yang namanya displacement map itu nanti sama seperti bump map, dia seakan-akan dia akan memajukan dan mengundurkan, tapi di sini memajukan dan mengundurkannya lebih ekstrim gitu ya, dia mengubah bentuknya gitu. Mengubah bentuknya. Karena namanya juga displacement. Jadi bentuknya dipindahkan gitu. Dis dari placement gitu ya. Nah, displacement map juga sebenarnya juga punya nanti scale-nya. Jadi kalau kita mau scale-nya kecil ya, kita akan punya ya seperti itu misalkan. Nah, untuk material yang berikutnya, kita akan punya dua material yang saya mau omongin sekaligus adalah yang namanya mesh standard material dan mesh physical material. Jadi dua material ini adalah yang namanya physically based material. Jadi seakan-akan dia itu ada simulasi fisikanya di dalamnya, gitu ya. Tentu saja dengan begini berarti mesh standard material dan mesh physical material itu akan jauh lebih berat dibanding mesh foam material. Nah, untuk dua ini saya nggak akan menggunakan coding aja, tapi kita akan langsung main-main langsung di dalam si dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam dokumentasinya 3GS, dia punya semacam kayak running demo yang bisa kita gunakan di sini dan kita bisa ubah-ubah langsung nilainya di sini. Jadi misalkan color bisa kita ubah, langsung diubah aja. Nah, untuk yang namanya mesh standard material, dia punya yang namanya metalness. Jadi kita bisa atur supaya seakan-akan 3D-nya kita ini menjadi seakan-akan kayak besi. Gitu. Kita bisa atur supaya dia kasar atau enggaknya. Kita bisa atur seberapa dia metalnya gitu ya. Kita bisa atur juga misalkan kita mau menggunakan environment mapping. Environment mapping contohnya kayak begini. Ya. Dan di sini ada banyak lagi pilihan-pilihan yang bisa kita coba-cobain begitu ya. Nah, contohnya berikutnya adalah physical material juga menyediakan beberapa pilihan-pilihan tambahan dibanding si mesh standard material. Jadi ini ada extension dari mesh standard material, dia lebih physically based lagi, jadi lebih berat lagi, tapi juga lebih punya banyak kemampuan di sini ya. Kalau kita lihat ya lebih banyak kemampuannya, ada reflectivity, ada clear coat-nya, jadi kalau misalnya kita kurangin roughness-nya, kemudian kita cek metalness-nya ditinggiin, misalnya gitu ya, kita bisa lihat reflectivity-nya bisa berubah-ubah. Jadi teman-teman bisa main-main untuk mengetahui pengennya si benda tiga dimensi saya pengen digambar seperti apa, warnanya seperti apa, pantulannya seperti apa, dengan main-main di dalam si editor 3GS seperti ini. Berikutnya, yang saya mau jelaskan berikutnya adalah bagaimana caranya kita bisa mengisi si mesh yang saya ini dengan lebih dari satu material. Oke, misalkan di sini saya pengen hapus saja material 3 saya dan material 2 saya akan saya hapus beserta dengan lampunya deh sekalian. Kita nggak perlu dulu. Itu juga rotasinya ya. Sehingga sekarang saya akan punya kembali lagi satu buah aja kotaknya. Oke. Nah, saya pengen memasang lebih dari satu material ke dalam si mesh saya di sini. Maka saya perlu menginclude-nya dulu. Saya akan loading dulu materialnya. Saya nggak perlu alpha dan brick ini. Saya akan ganti. Saya akan buat beberapa tekstur di sini. Add tekstur.
Jadi kita punya 3 buah file di sini, nanti saya akan kasih lihat dulu ya, setelah ini ya. Oke. Nah, saya punya di dalam project saya ini beberapa PNG, di sini ada CPNG, ada APNG, dan BPNG di sini, yang akan saya gunakan untuk 3 buah tekstur, ya. Bahkan saya akan tambahkan A tekstur di sini, saya akan tambahkan juga B tekstur dan C tekstur, supaya kita tahu yang mana ya. Oke. Nah, setelah kita punya 3 tekstur ini, kita akan buat 3 buah material ya, di dalam sebuah array. Jadi saya akan punya sebuah array di sini, namanya material array. Material array ini akan di dalamnya kita akan punya beberapa material. Misalkan di sini new tree dot mesh basic aja ya, kita akan pakai mesh basic material. Dengan di sini kita akan pasang mapnya. Mapnya adalah, sorry, mapnya adalah misalkan si A tekstur. Lalu kita akan punya dua lagi, yang satu B tekstur dan satu lagi C tekstur gitu. Nah, kalau kita udah punya material array seperti ini, tinggal kita ganti aja material kita menggunakan material array. Jadi kalau tadi kita pasang satu material, sekarang kita pasang 3 sekaligus. Akibatnya gimana ya? Kalau kita pasang 3 material sekaligus. Maka di sini kita akan lihat kita hanya punya sebuah kubus yang punya 3 buah sisi saja. Yaitu sesuai dengan yang kita kasih cuma 3 buah material, berarti cuma 3 buah sisi. Begitu ya. Jadi kalau begitu, kalau misalkan kita pengen memasang semuanya sisinya, kan kita punya sebuah kubus, berarti sebuah kubus itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Berarti kita akan copy aja, maka kita punya sebuah kubus yang isinya ABC, ABC gini, sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk terakhir, kita akan memasang material kita sendiri di dalam geometri buatan kita. Jadi kita kan menggunakan geometri yang udah ada, kita pengen memasang material kita dengan lebih presisi, menggunakan yang namanya UV mapping. Jadi kita akan buat dulu sebuah geometri untuk kita pasang di samping daripada kotak kita ini ya. Jadi kita akan buat sebuah geometri baru. Di sini. Geometri 2 ini adalah sebuah tree.buffer geometry seperti yang kita pakai kemarin ya. Nah, kita akan punya sebuah vertex-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan new, jangan lupa float 32 array. Dalamnya kita akan punya beberapa titik di sini. Titik yang pertama, min 1,0, misalkan min 1,0. Kita akan mulai dari min 1,0 ya, 0,0, ya. Kemudian ke atas, ya kan, di 1,0, di 1,0 dan 0,0. Lalu kita akan pasang dia di samping juga 1,0, min 1,0 dan 0,0, gitu. Jadi kebalik ya, balikin aja. Lalu segitiga yang pertama, segitiga yang kedua kita akan pasang. Copy aja. Kita akan mulai dari satu-satu deh. Satu, kemudian kita akan mulai di ke min 1, 1. Lalu ke min 1, min 1. Oke, nah setelah kita punya si vertex-nya, kita akan pasang ke dalam GO2 kita. Seperti yang kemarin kita belajar ya, kita set attribute, position. Kita akan pasang di new tree.buffer attribute. Yaitu si vertex-nya, dan jumlahnya berapa. Nah, kita akan buat material juga buat dia. Kita akan bikin material baru. Adalah new tree.mesh basic material. Ya. Sini kita akan kasih color dulu aja. Colornya itu adalah 0x, ff, 00, 00. Kita akan kasih merah. Kita buat mesh-nya. Ya, mesh, begitu. Kita udah di GO2 dan dari material 2. Nah, kita akan tambahkan si materialnya ini, mesh-nya ini akan kita pindahkan ke positionnya set di minus 2,0, dan kita tambahkan. Oh, ini materialnya 2 ya harusnya ya. Oke. Oke, dan sekarang kita udah punya kotak kita ya. Nah, sekarang saya pengen menambahkan sebuah mapping di sini, sebuah mapping ya. Apakah map? Yaitu mapnya itu misalkan dari A tekstur. Kasih koma ya. Hasilnya adalah tidak ada huruf A sekalipun yang keluar. Nah, kenapa seperti ini? Karena di dalam sebuah buffer geometri, kalau kita pengen masang sebuah tekstur, kita perlu memasang terlebih dahulu UV-nya. Jadi kalau yang primitif biasa yang sudah dimiliki oleh 3GS, itu udah kepasang UV-nya.
Tapi kalau di sini belum terpasang. Jadi kalau teman-teman ingat, sebuah buffer geometri itu punya 4 buah buffer yang bisa digunakan. Salah satunya adalah isinya sebuah UV. Nah, apa itu sebuah UV mapping? UV mapping adalah sebuah pemetaan dari sebuah gambar dua dimensi ke dalam sebuah benda tiga dimensi. Jadi kita pengen ngecek setiap titik pada benda tiga dimensi saya ini, setiap vertex itu berkorespondensi atau nyambungnya sama titik di mana di dalam gambar saya. Nah, di sini 3GS sedikit lebih unik sedikit. Jadi kalau misalkan di dalam 3GS, sebuah tekstur itu dianggapnya sebuah gambar, sebuah mesh itu, sebuah tekstur itu dianggapnya itu mempunyai sebuah koordinat sebagai berikut. Jadi 0,0 dari sebuah tekstur itu berada di tepat di kiri bawah dari tekstur tersebut. 1,1 dari tekstur itu berada di sebelah kanan atas dari teksturnya. Jadi kalau kita pengen memasang ujung kanan atas dari tekstur kita ke titik sesuatu, ya kita harus memasang UV-nya di 1,1. Nah, kalau kita pengen masang ujung kiri bawahnya ke titik yang lain, kita harus memasang UV-nya 0,0 dan seterusnya. Kita coba dulu ya. Jadi sekarang saya akan tambahkan sebuah array baru, namanya UVs. Ya. UVs ini dari float 32 array sama. Di dalamnya kita akan pasang hanya 2 nilai untuk setiap titik, karena kita menyesuaikan dengan gambarnya. Jadi misalkan anggapannya di titik yang pertama ini min 1 kan yang sebelah kiri bawah ya. Kita akan pasang di 0,0 dan 0,0 supaya dia sesuai dengan kiri bawah daripada gambarnya. Jadi kiri bawah dari gambar dipasang sama titik paling kiri bawahnya juga. Ini berhubungan kita berhadapan gitu ya. Ini kebetulan kita berhadapan. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya 1,-1, berarti kan kita ada 1,-1 dia di bawah ya, kanan bawah, berarti sekarang dia ada di 1,0,0,0 UV-nya. Kalau dia di 1,1 berarti kan dia ada di atas ya. Kita akan pasang dia di 1,1 ya, UV-nya. Nah, kita pasang juga di sini 1,0, 1,0 sama 1,0, 1,0. Kalau di min 1,1 berarti dia ada di 0,0 ke 1,0 gitu ya. Dan kita akan kembali ke 0,0. Nah, UV ini tetap kita harus pasang sama seperti kita pasang position. Tapi kali ini perbedaannya adalah namanya beda. Di sini bukan position tapi UV. Dan di sini bukan vertex tapi dia UVs. Dan di sini adalah cuma 2. Karena untuk setiap titik cuma ada 2 buah UV. Nah, kalau kita lihat hasil daripada float 32 array ini, kalau kita lihat hasilnya, kita akan punya sebuah pemetaan yang sempurna dari gambar yang saya miliki ke geometri saya. Jadi anggaplah sekarang misalkan saya mau main-main nih sama koordinat UV-nya ya. Misalkan di UV yang di sini saya nggak mau pakai 1,1 deh. Saya pengen menempelkan bentuk yang lain, misalkan 1,0 deh. Gitu ya. Maka hasilnya kita bisa lihat bahwa kita akan punya sebuah UV yang bentuknya beda karena ujung daripada tekstur yang berbeda yang akan saya pasang di sini. Gitu ya. Kalau saya mau balik pun bisa, misalkan ini kalau saya mau balik ya. Berarti kalau misalnya kanan bawah pengen jadikan 0,0 gitu bisa aja. Yang atas pengen jadi 1,1 gitu ya. Dan yang ini misalkan saya pengen balikan jadi 1,0. Nah, kita kan punya di sini sebuah huruf A-nya yang kebalik di bagian sini. Ya, karena UV-nya kebalik. Gitu, pemetaannya kebalik. Jadi yang seharusnya titik ini adalah dipasangkan ke titik 1,1 dari gambar, ternyata titik ini sekarang dipasangkan ke titik 0,0, sehingga hasilnya si permukaan ini punya tekstur atau UV yang terbalik, sehingga hasilnya material teksturnya juga terbalik. Gitu. Oke ya. Dan di sini juga kita nggak selalu harus 0,0 harus 1,1 aja, tapi kita juga bisa setengah-setengah gitu. Misalkan di sini saya pengen si 0,2-nya saya ganti 0,2, jadi saya saya pengen dia lebih kecil gitu ya. Dan satunya ini saya kasih 0,8. Setiap kali satu saya ganti jadi 0,8. Jadi seakan-akan saya punya sebuah kotak yang lebih kecil gitu ya. Setengah aja ya. Teman-teman bisa lihat bahwa sekarang saya punya sebuah tekstur yang 2 kali lebih besar dibandingkan tekstur yang di sebelah kiri. Jadi kita bisa mainin UV-nya di sini supaya kita bisa menghasilkan gambar atau tekstur yang sesuai dengan yang kita mau. Bahkan kadang-kadang di dalam sebuah benda 3 dimensi, UV-nya itu bisa kompleks gitu. Karena kita punya sebuah tekstur yang satu badanan misalnya gitu ya, ada warna, ada ini buat ini buat matanya, ini buat hidungnya, ini buat tangannya gitu. Nah, kita mesti memetakannya dengan lebih baik. Nah, biasanya kalau yang seperti itu petainnya jangan di 3GS-nya, tapi biasanya kita petainnya langsung di software-software 3D kayak misalkan Blender atau 3D Max gitu ya. Kita menggunakan yang namanya UV mapping ya di sana.
Oke, saya rasa cukup untuk material dan UV mapping di dalam 3GS ya, basic-nya. Teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi di dokumentasinya. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, boleh di-post aja di sini. Siapa tahu saya bisa bantu begitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.